Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'il hawa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi. Wa qala ta'ala Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan para hadirin hadirat sekalian yang insyaallah kita hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya para kiai, para asatid, para muallimin, para bapak-bapak haji dan juga ibu-ibu haji ya. Dan juga tak lupa kita ucapkan hormat kepada aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT dan juga semua daripada aparatur pemerintah yang telah menghadiri acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pembalasan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususil khusus yang kita muliakan sahibul majlis Miftahul Jannah akhina Al-Habib Abu Bakar bin Saleh Al-Idrus wa akhi Al-Habib Abdullah bin Saleh Al-Idrus wa kadzalika Al-Habib Mustafa wa jami' ikhwanihi, seluruh keluarga besar daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa Al-Habib Muhammad bin Alwi Jamalul Lail dan juga habaib yang lainnya yang telah menghadiri acara ini, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yarhamkumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi menjelang siang di tempat yang mulia, yaitu di tanah yang nantinya insyaallah di tanah ini akan didirikan satu syiar yang sangat agung, yang insya Allah kesemuanya itu akan menjadikan bergembiranya hati Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada hal yang sangat menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menuntut ilmu atau belajar ilmu agama. Itu adalah merupakan hal yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dikatakan juga setelah kita
dijadikan orang Islam dan kita bersyukur dalam keadaan agama Islam, maka termasuk daripada rasa syukur kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita masuk Islam adalah dengan kita melazimi menuntut ilmu agama Islam. Belajar ilmu agama itu termasuk kita menjadi orang-orang yang betul-betul bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di akhir-akhir ya. Udah mau habis nih, terakhir daripada bulan Dzulhijjah. Dan juga sebentar lagi kita akan berakhir daripada tahun 1446 Hijriyah. Ya enggak? Kita ini udah sebentar lagi udah mau habis tahun 1446 Hijriyah. Ya. Insyaallah kita nanti akan masuki tahun baru lagi. Ya. Nah, ini kita sebagai orang muslim ya enggak? Kita dianjurkan untuk apa? Untuk introspeksi diri, ya enggak? Di dalam akhir tahun ini kita lihat diri kita, apa yang telah kita lakukan pada tahun 1446 Hijriah. Berapa kali kita hadir majlis ta'lim, berapa banyak kita mengkhatamkan Al-Quran, berapa banyak kita berzikir, berapa banyak kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jikalau kita mendapatinya lebih banyak maka beruntung. Tapi jikalau kita tidak mendapati kebaikan itu, maka niatlah mulai dari sekarang kita akan mengisi tahun-tahun yang akan datang dengan apa? Dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, siapa orang yang ketika semasa hidupnya dia mengintrospeksi dirinya, ya, dia menghisab dirinya sebelum nanti dia dihisab Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut nanti di akhirat dia akan diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau kita sekarang menghisab diri kita, ya enggak, untuk supaya kita evaluasi diri kita, supaya nanti di tahun yang akan datang kita menjadi orang yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, maka ini merupakan hal yang dikatakan baik, ya enggak? Gitu. Jadi sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hisab diri kita dulu sekarang ketika kita masih di dunia, supaya nanti kita di akhirat kita diringankan hisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita isi akhir tahun daripada 1446 Hijriyah ini dengan kita melihat diri kita, ya enggak? Berapa banyak maksiat atau taat yang kita lakukan di dalam tahun yang kemarin. Maka jikalau banyak maksiat, maka kita cukup sampai di sini. Kita berhenti daripada perbuatan maksiat tersebut, atau kita berusaha untuk berhenti daripada perbuatan maksiat tersebut sebelum ajal menemui kita. Karena orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang mempunyai dosa, jikalau dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikategorikan seperti orang yang tidak ada dosa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang-orang yang bertaubat daripada dosa, maka dia seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya.
Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kita bersyukur di dalam akhir-akhir mau menutup akhir tahun kita dihadirkan di sini berkat Al Habib Abu Bakar bin Saleh Al Idrus. Kita duduk di sini bersama-sama untuk membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, untuk menyaksikan sesuatu yang sangat besar, yaitu kita diundang sama beliau datang kemari untuk menyaksikan bahwa di tempat ini nanti kelak akan dibangun pondok pesantren, ya. Di sini nanti akan dibangun masjid, ya. Sebaik-baiknya rumah di dunia adalah masjid. Nanti insya Allah di sini akan dibangun masjid, dibangun juga pondok pesantren, ya enggak? Ini merupakan termasuk daripada amalan yang dinamakan amal jariyah, sedekatun jariyah, ya enggak? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas." Jikalau umat manusia meninggal dunia, maka seluruh amalnya itu terputus. Artinya udah dia nggak punya apa namanya, kalau udah meninggal dia nggak punya amalan lagi kecuali 3 hal, ya gak? Yang pertama sedekatun jariyah, sedekah, ya, sedekah yang dia berikan yang pahalanya terus berjalan, ya. Seperti ini, insya Allah nanti di sini akan dibangun pondok pesantren dan juga masjid. Maka selagi bangunan ini berdiri dan di dalamnya orang melakukan amal-amal saleh, mengaji, beribadah, berzikir, ya, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang yang berderma di dalam pembangunan tempat tersebut atau bangunan tersebut, pondok pesantren ataupun masjid, walaupun orangnya sudah tiada, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, walaupun dia nggak baca Quran, dia nggak baca zikir lagi, tapi ketika orang-orang di dalam tempat tersebut dia baca Quran, baca zikir dan yang lainnya, maka orang yang telah berderma untuk melakukan sedekatun jariyah tersebut, dia akan mendapatkan pahalanya, ya. Jadi beruntung banget, ya gak? Bakal mendapatkan pahalanya yang besar luar biasa. Dan ini amalan sedekah ini termasuk amalan, ya gak, yang paling sangat luar biasa, ya. Ada dikatakan namanya ahli tarji', ya gak? Ada nanti ketika manusia meninggal dunia, ya, ketika meninggal dunia, orang-orang yang zalim, orang-orang yang dia ketika hidupnya tidak mengikuti perintah Allah atau menjauhi larangannya atau menunda-nunda akan amal perbuatan soleh, ya enggak? Nanti kalau sudah meninggal dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Dia akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bilang, wahai Allah, kalau seandainya kau undur sebentar saja usiaku, diundur, ya enggak, kepada waktu yang sedikit, maka aku akan melakukan sedekah. Maka saking hebatnya sedekah sampai begitu, ya enggak? Sampai dikatakan kalau misalkan manusia ini yang udah mati nih, yang udah pada meninggal nih, ya enggak, orang-orang yang udah pada meninggal nih, kalau misalkan dia diberi kesempatan sebentar saja untuk hidup di dunia, ya enggak, dia bisa balik lagi, dia bisa hidup lagi. Dia yang mau dia kerjain ketika dia hidup apa? Dia mau ngelakuin sedekah. Ini berarti bertanda saking hebatnya, saking istimewanya itu yang namanya perbuatan sedekah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Akan melakukan sedekah, ya enggak? Makanya
ini mudah-mudahan nanti ya nggak, apa namanya, pembangunan ini itu semuanya berjalan lancar ya nggak. Insya Allah mudah-mudahan ya nggak, banyak orang-orang nanti yang akan menginfakkan hartanya untuk pembangunan majelis ini ya nggak, atau mungkin mau ditanggung Habib Abu Bakar sendiri langsung insya Allah ya pembangunannya. Abu Bakar nggak mau bagi-bagi orang katanya, mau sendiri aja dia ya. Masya Allah ya, itu ya. Jadi ini kesempatan baik ya, itu. Terus yang kedua, yang kalau orang sudah meninggal dia akan tetap pahalanya mengalir bagi orang tersebut apa? Al ilmun yuntafa ya nggak, ilmu yang bermanfaat. Nanti di sini akan menjadi apa namanya, ilmu ya, tempat sarana untuk menuntut ilmu. Orang akan mengajarkan ilmu agama di sini ya, itu. Terus nanti kalau misalkan orang yang dididiknya berhasil menjadi ulama, dia akan mengajarkannya lagi kepada orang yang lain, maka ini merupakan hal yang sangat luar biasa ya, itu. Terus birrul walidain, waladun saleh yad'ulah ya nggak, termasuk amalan yang akan menjadikan tetap ada pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal dunia, yaitu anak yang saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Tapi kita nggak bisa ya nggak, kita cuman berharap doang. Misalkan kita mau punya anak yang soleh, kita harapin doang, kita berdoa doang ya nggak. Tapi kalau anak tersebut kita nggak didik tentang pendidikan agama, bagaimana dia mau menjadi anak soleh? Makanya tetap kembalinya yang paling penting di sini adalah mendidik anak-anak kita, mendidik diri kita, yaitu tentang pengetahuan agama. Karena orang itu dia bisa jadi baik ya nggak, insya Allah dia akan menjadi baik. Kalau dia mau menjadi orang yang baik, maka yang paling terpenting bagi orang tersebut apa? Yaitu difahamkan dia tentang urusan agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man yuridillahu fihi khairan falyufaqqih fiddin. Siapa orang yang ingin dirinya menjadi baik, maka fahamkan dia dengan agama ya enggak? Pahamkan dulu dia dengan agama, baru dia akan menjadi baik ya enggak? Kalau dia nggak paham agama ya enggak, dia nggak ngerti tentang agama, gimana dia mau jadi baik ya enggak, gitu. Ada orang ya enggak, dia nggak tahu ilmu agama, dia ibadah aja, nuntut ilmu nggak mau, belajar nggak mau ya enggak, akhirnya ya enggak, ibadahnya itu dirusak dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia nggak tahu karena dia nggak mau belajar. Akhirnya apa yang telah dia bangun menjadi sia-sia ya. Makanya ini termasuk, masya Allah, ini Habib Abu Bakar ya, di sini beliau akan membangun pondok pesantren. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa ya nggak? Karena ini bisa menjadikan sarana untuk menyiarkan agama Islam ya, menyiarkan syariat-syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk mengenalkan orang kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diridhai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan tidaklah kita berakhir daripada tahun 1446 Hijriyah, melainkan apa yang telah kita lakukan daripada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahun ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan, apa yang kita minta, mudah-mudahan tidak berakhir daripada tahun ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkannya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang ya enggak, kita tidak masuk kepada tahun yang berikutnya, melainkan kita sudah, hati kita dalam keadaan bersih yang akal pikiran kita bersih ya enggak, dan juga hati kita sudah bisa menerima ilmu-ilmu daripada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ilmu yang bermanfaat. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rizki ilmu yang bermanfaat serta amal yang ikhlas. Dan sebelum saya tutup, saya ingatkan betapa pentingnya yang namanya doa akhir tahun. Doa akhir tahun, awal tahun tuh penting tuh. Ya kan? Jadi nanti sebelum kita berakhir daripada tahun ini, mungkin wallahualam nggak tahu hari Kamis apa hari apa. Kamis ya. Insya Allah hari Kamis katanya. Ya kan? Jadi habis asar hari Kamis baca tuh doa akhir tahun. Doa akhir tahun sedikit, ya enggak? Jangan ditinggalkan. Maka dikatakan siapa orang yang membaca doa akhir tahun, ya enggak? Itu dikatakan kata setan, nanti setan dibilang ta'abna. Dia bilang saya ini berusaha dengan susah payah 1 tahun untuk menjerumuskan orang-orang muslim. Untuk menjerumuskan kemana? Ke dalam api neraka. Cuman hanya dengan sebentar saja, ya enggak? Itu usaha syaitan itu jadi putus asa. Jadi dia nggak berhasil. Cuman gara-gara apa? Baca doa akhir tahun. Makanya nanti jangan lupa ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya enggak? Nanti pas akhir tahun nih kita baca doa akhir tahun. Biasanya kita baca habis asar. Ya, insya Allah kalau ini hari Kamis ya. Jadi hari Kamis habis asar nanti baca doa akhir tahun. Insya Allah usaha-usaha syaitan dari awal tahun 1446 Hijriah mengganggu kita, menggoda kita untuk menjerumuskan kita ke dalam api neraka, itu berkat doa itu dia akan hilang semuanya. Ya, jadi dia putus asa, udah dia apa usahanya dia itu sia-sia, ya enggak? Dia bakal nangis nanti, bikin setan tuh nangis, bikin setan menyesal, ya enggak? Gitu. Ya, terus nantinya juga jangan lupa juga kita baca doa awal tahun. Dan yang lebih baiknya lagi, kalau kita mau masih ada semangat untuk melakukan amal-amal yang ada di awal pertama daripada bulan Hijriah apa? Yaitu kita dianjurkan untuk mewiridkan ayatul kursi. Baca ayat kursi berapa? Sebanyak 360 kali. Baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Dimulai setiap satu kalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, baca. Jadi setiap kali kita mau baca ayat kursi, baca mulainya dengan Bismillah. Jadi Bismillah, Allahu ala. Baca Bismillah ayat kursi. Terus begitu sampai 360 kali. Kalau kita bisa bacanya satu malam bagus. Kalau enggak kita bisa cicil 3 hari berikutnya selesai, atau ada yang bilang 10 hari atau 7 hari atau 10 hari sampai tanggal 10 daripada Muharram. Siapa orang yang membaca itu sebanyak 360 kali ketika malam pertama daripada tahun baru Hijriah, maka insya Allah orang tersebut selama 1 tahun akan berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia dijaga sama Allah, rizkinya juga insya Allah diberkahin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak usah susah-susah ya, kita harus sewa security atau apa, baca itu. Kalau benar bacanya, insya Allah kita akan berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1 tahun. 1 tahun kita dapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah baca itu selesai 360 kali, lalu nanti kita baca Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al sebanyak 3 kali. Ya, insya Allah itu menjadi bekal untuk kita semua, ya enggak? Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya datang ke sini cuman mau tabaruk sama Habib Abu Bakar nih. Udah tadi datangnya nyasar lagi. Ya enggak, padahal kita tahu daerah sini. Kalau memang tahu, anak tahu daerah sini, kita pikir Tenjo sana, Tenjo apa? Banten. Anak sampai ke Serpong BSD sana. Ya enggak? Enggak taunya Tenjo sini. Kalau sini saya tempat main saya sini Bojong Rangkas. Ya enggak? Sini tahu saya Cinangneng, Cibatok semua. Ya enggak? Gunung Bunder. Kalau daerah sini tahu gitu. Ya enggak? Pas saya ya ini mah tempat kita main. Ya enggak? Ya kalau tahu tadi dari sini, kita udah sampai dari subuh udah dari sini, Bib. Iya. Iya. Masya Allah. Ketua MUI dari sini. Iya. Iya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Ya nggak, ini bukan ceramah deh, ini cuman saya juga suruh ini, anggaplah ban serep lah. Ya nggak, ya nggak, katanya Abu Bakar ente ini nungguin Habib Muhammad ini nggak datang juga, gimana ya, apa udah aja kita peletakan langsung. Ya. Ya nggak, kayak gitu ya, masya Allah. Jadi mudah-mudahan semuanya niat apa yang kita niatkan, kita niat hadir untuk ketemu imam besar atau apa, insya Allah semua niat kita nggak bakal sia-sia. Kata Rasulullah, niatul mu'min khairun min amal. Niat orang yang beriman itu baik, lebih baik daripada amalnya. Ya nggak, kita udah niatkan, kita semua apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan ketika kita menghadiri tempat ini, ya nggak, walaupun misalkan nggak terpenuhi, insya Allah semuanya akan mendapatkan balasannya masing-masing daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan apa yang diniatkan Al Habib Abu Bakar semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak, berkat bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, ya nggak, berkat bulan yang mulia, bulan yang istimewa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan semua hajatnya Habib Abu Bakar beserta keluarganya, dan juga apa yang beliau niatkan untuk pembangunan pondok pesantren di tempat ini semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan, suatu hal apapun diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak? Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan hajat-hajat kita. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan kita kepada haji dan umrah. Yang belum punya apa-apa punya apa-apa, yang belum rizkinya, yang rizkinya masih sedikit jadi banyak. Ya enggak, yang belum punya anak yang soleh salehah, yang belum punya istri yang solehah, atau yang belum punya suami punya suami yang soleh. Ya enggak, yang belum tercapai cita-citanya mudah-mudahan tercapai semua cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum haji mudah-mudahan haji, yang belum umrah mudah-mudahan umrah, yang belum punya rumah punya rumah, yang belum punya kendaraan insya Allah diberi kendaraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Habib Husain bin Abi Bakar bin Abdillah Al Idrus, berkat wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kampung ini menjadi makmur, kampung yang diberi pandangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kampung yang dimana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.